saudara-saudara dalam kasih Tuhan, saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Seperti tema yang diberikan kepada saya adalah Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-35. Karena ayat ini adalah tema, maka kita akan lihat bersama. Saya percaya saudara bawa Alkitab di hari Natal ini, dan kita akan membaca bersama-sama ayat yang menjadi tema pada kesempatan malam hari ini. Di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 35, firman Allah berkata begini: sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Katakan amin. Sekali lagi amin. Terjemahan lain berkata begini: oleh karena itu jangan putus asa, sebab kalau kalian tetap percaya, luar biasa sekali, kalau kalian tetap percaya maka ada upah besar untuk kita. Haleluya. Kita semua ingin upah, amin. Baik, kita akan lihat ayat ini saudara-saudara yang luar biasa ini. Kita akan lihat ayat ini saudara. Di dalam ayat yang kita baca tadi saudara, adalah satu tulisan dari penulis Ibrani, dan tulisan ini saudara-saudara ditujukan kepada orang percaya yang ada di Ibrani. Nah, pada waktu itu saudara, orang-orang Ibrani ini saudara, atau orang-orang anak Tuhan atau orang percaya, saudara-saudara sedang mengalami tekanan, sedang mengalami ketekanan yang begitu besar, sedang mengalami beban masalah yang sangat besar, sehingga Alkitab berkata mereka hampir putus asa. Jadi tekanan ini saudara begitu berat sekali, ya. Nah, penulis bahwa surat ini ditujukan kepada setiap orang percaya pada waktu itu yang sedang mengalami tekanan. Tujuannya apa? Supaya iman mereka kuat. Tujuan mereka supaya iman percaya mereka saudara-saudara tidak akan luntur. Iman percaya mereka supaya mereka saudara-saudara menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, ketika disampaikan ini, firman Allah ditujukan kepada mereka dengan teliti, dengan begitu teliti untuk menjelaskan bahwa di dalam Yesus segala perkara dapat ditanggung. Ini luar biasa sekali, saudara. Ya, segala perkara dapat ditanggung. Jadi begitu. Jadi tidak hanya sekedar dia ngomong, ya, oh saudara-saudara, enggak. Tetapi dengan teliti, dengan belajar, dengan sungguh-sungguh. Ya saudara-saudara, tujuannya supaya jemaat ini kuat. Tujuannya supaya jemaat ini tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Ya saudara, saya percaya kalau saudara memberikan kebenaran firman Allah kepada saudara begitu teliti, sehingga dia tidak ragu menyampaikan kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Tujuannya supaya kuat. Tujuannya supaya bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan lihat saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Kita akan lihat beberapa bagian di situ. Yang saya menarik saudara, yang saya tertarik dalam kalimat di dalam tema ini, jangan melepaskan kepercayaanmu. Pernah saudara melihat ada orang yang melepaskan kepercayaan? Pernah ya? Banyak ya? Pernah saudara lihat ada orang percaya dia tinggalkan imannya karena mungkin alasannya masuk akal, tekanannya, masalahnya yang bertubi-tubi, sampai orang berkata iya dong masuk akal. Karena apa? Karena dia masih mengalami masalah-masalah yang segitu banyak. Tetapi saudara-saudara, saya percaya kalau anak Tuhan ini dia bertumbuh di dalam Tuhan, dia kuat di dalam Tuhan, dengan luar biasa kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, dia tidak mudah melepaskan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Tidak mudah.
betapa dia menderita. Dia menderita bukan karena dia mau cari nama, dia menderita karena saudara dan saya. Sesuatu yang luar biasa. Nah, mari kita lihat saudara, kita maju. Ada beberapa, ada 3 bagian yang saya mau terangkan kepada saudara. Yang pertama, tetap mempertahankan pengakuan terhadap Tuhan hingga kesudahan. Artinya saudara, selama Tuhan kasih kesempatan kita ada di dalam dunia ini, kita akan tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Bukan berarti tidak ada persoalan, banyak. Bukan berarti tidak ada masalah, banyak. Tetapi bagaimana kita harus mempertahankan iman percaya itu? Mari kita lihat saudara ayat ini. Kita lihat saudara, di dalam ayat yang kita baca, coba kita di dalam pasal yang sama, kita lihat ayatnya yang ke-23 sampai 25. Kita lihat ayat yang sama, pasal yang sama, ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan apa? Setia. Katakan amin. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dari pembacaan ini kita temukan ada 3: berpegang teguh pada pengharapan, saling memperhatikan atau saling mendorong, dan yang ketiga adalah jangan menjauhkan diri dari perhimpunan. Inilah yang menjadi modal kita orang percaya untuk kita tetap berpegang kepada pengakuan iman kita. Ini yang kita harus pegang. Bagaimana kita kuat kalau nanti mau Natal baru datang? Kalau di sini nggak ada, di Jawa Barat banyak. Kalau mau Natal baru dia muncul, kalau dia mau Paskah baru dia muncul. Jadi seperti iman seperti kapal selam. Bagaimana dia akan bertahan? Bagaimana dia akan kuat? Ada doa. Nggak pernah kelihatan doa. Bagaimana dia kuat? Penting sekali komunitas anak-anak Tuhan adalah saling mengingatkan. Kalau tetangga wangi Tuhan berkata nanti sore ada doa, katakan bersyukur, puji Tuhan, ada yang ingatkan. Tapi ada yang tersinggung. Lu kepo lu. Tapi di sini nggak ada, di Jawa Barat ada. Tapi di Jakarta banyak. Ini kan Cilandak. Mari kita pertahankan ini, saling mengingatkan, saling mendorong satu dengan yang lain. Maka saya percaya engkau akan menjadi anak Tuhan yang mampu mempertahankan pengakuanmu terhadap Tuhan. Sekalipun masalah banyak, sekalipun cobaan banyak, engkau tidak akan melepaskan kepercayaan kepada Tuhan. Kita maju pada bagian yang kedua. Maju terus menuju kedewasaan. Saudara-saudara, jemaat yang kuat adalah jemaat yang dewasa dalam Tuhan. Jemaat yang kuat, jemaat yang kokoh, jemaat yang tahu menyembah Tuhan, jemaat tahu memperhatikan pekerjaan Tuhan adalah jemaat yang dewasa. Tuhan datang untuk mengangkat, untuk memanggil, untuk membawa gereja yang dewasa. Yesus sebagai pengantin laki-laki dan gereja sebagai pengantin perempuan. Ada nggak yang menikah yang suami umur 30 tahun, yang perempuan umur 5 tahun? Ada? Kalau ada, salah minum obatnya. Tetapi biasanya saudara dan wajar kalau kita melihat yang laki dewasa, kalau wanita juga dewasa, sama dengan gereja Tuhan. Gereja Tuhan juga sama. Yesus mau
tahu tanggung jawabnya di hadapan Allah. Dan kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dewasa. Amin. Haleluya. Ya, kita adalah orang dewasa. Coba kita lihat. Saya bawa saudara untuk melihat di dalam surat Efesus. Coba kita lihat di dalam surat Efesus pasal yang ke Efesus pasal yang ke 4, kita baca di sana. Ayatnya yang ke-12 mulai sampai 16. Kita lihat. Saya baca, saudara akan lihat dalam ayat sudah, dalam Alkitab saudara. Mulai 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi apa saudara? Anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah, perhatikan baik-baik, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, gereja yang kokoh, gereja yang tidak akan mudah melepaskan kepercayaannya, adalah gereja, adalah anak Tuhan yang harus diperlengkapi. Kalau saya bicara gereja, saya tidak bicara gedung, saya bicara individu. Saudara dan saya ada gereja Tuhan, amin. Jadi untuk gereja kokoh, gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh, harus diperlengkapi. Makanya kalau saudara baca di dalam ayat 11, ada apa di situ? Ada rasul, ada apa lagi? Ada gembala, ada apa lagi? Guru, ada apa lagi di situ? Nabi, ada apa? Penyuci. 5 jabatan ini, saudara-saudara, nggak ujuk-ujuknya muncul. Itu karena restu dan dari idenya Allah. Untuk apa? Gereja supaya dia kokoh, diperlengkapi. Ayat 16 bilang apa? Gereja itu akan menjadi umat yang apa? Dialah yang memberi, ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang apa? Rapi tersusun, api, hidupnya api, rohaninya api, perilakunya api, tutur katanya api, beribadah kepada Tuhan api, semuanya tersusun rapi. Dan itu yang Tuhan kehendaki dalam gereja Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari jangan sampai kita tinggalkan perhimpunan kita, karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang membawa saudara untuk tersesat. Banyak. Makanya penting sekali yang namanya pengembalaan. Penting. Ada apa-apa tanya sama gembala. Kalau mau bertumbuh, hargai pengembalaan itu. Hargai. Itu paling penting sekali. Sehingga apa ya, ada komunikasi yang baik. Yang nggak ada gembala membawa jemaat itu, gembala atau domba itu tersesat. Nah, siang malam gembala itu berdoa supaya jemaat ini terpelihara dan dijaga oleh Tuhan. Ini tugas gembala. Makanya kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak menghargai pengembalaan, hati-hati. Itu sebabnya saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mari kita menjadi anak Tuhan. Ya, kita mau maju dan bertumbuh, ya, menjadi dewasa di hadapan Allah. Kita harus diperlengkapi. Kan beda pembawanya guru, beda kan?
Beda ya Pak ya, beda gembala, beda pemimpin, gembala yang obatin, adosis, dakwah, maju terus. Kalau tengah malam, kalau penginjil ya pulang dia, gembalanya itu saudara. Akhirnya semuanya itu Tuhan atur. Kenapa? Karena ini yang penting dalam kehidupan anak Tuhan. Supaya apa? Tujuannya kita kan bukan cuma merayakan Natal. Tujuan kita kan supaya kita semua masuk surga kan? Amin. Saya bilang sama jemaat, tujuan saya ini supaya jemaat masuk surga. Hidup sesuai dengan firman Allah. Saya bilang, ada jemaat di sini. Saya bawa. Jangan main-main dengan Tuhan. Dan kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita ingin memiliki kerajaan Allah ini. Amin saudara. Upah yang besar. Dan mari kita lihat poin yang ketiga yang saya bawa. Jangan kembali kepada kebiasaan lama. Jangan kembali kepada kebiasaan yang lama. Pernah saudara melihat ada anak Tuhan sudah di dalam Tuhan tetapi kehidupannya ya kembali pada kebiasaan lama. Ya toh? Ada nggak saudara? Kalau di sini enggak, muka-muka yang sudah dipulihkan semua. Ya, kelihatan dari depan saudara. Ditambah dengan hari ini hari Natal, merayakan Natal, sukacitanya melimpah. Ya saudara ya, saudara dalam kasih Tuhan Yesus. Karena apa saudara? Karena penting sekali kita. Orang yang dewasa dia tidak akan kembali kepada kebiasaan lama, hidupnya yang lama. Mari saya akan bawa saudara untuk melihat di dalam Yesaya pasal 43. Yesaya 43. Ya. Dalam Yesaya pasal 43 kita membaca di sana saudara. Di dalam Yesaya pasal 43 kita baca ayatnya yang ke 18 sampai 19. Dia berkata begini. Yesaya, firman-Nya, janganlah ingat atau ingat. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Lantas dia katakan lanjut, dan jangan memperhatikan hal-hal dari zaman purba. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ada orang, kenapa? Karena bangsa ini saudara dikatakan dinasihati oleh firman Allah seperti yang kita baca, jangan ingat yang lama. Karena mereka bangsa ini adalah bangsa yang keras tengkuk. Susah sedikit ingat Mesir. Dan kalau sudah bicara Mesir kan bicara dunia toh. Waduh, di Mesir kami tidak kelaparan. Di Mesir kami, rasanya senang. Artinya dagingnya yang dibesarkan, ada dagingnya yang dipupuk di Mesir. Jadi saudara, waktu mereka mengalami kesulitan, mereka ingat. Nah, kadang-kadang saudara ada anak Tuhan, saudara, ketika dia menghadapi persoalan, ketika dia menghadapi masalah, dia ingat. Saya pernah tegur satu anak Tuhan, saudara, kalau dia cerita masa lamanya, masa gelapnya, senang sekali. Tapi kalau dia cerita tentang kebaikan Allah, pertolongan Allah, rasa-rasanya mulutnya itu sariawan kali ya, nggak bisa buka. Kamu cerita yang masa lalu, semangatnya dia, semangatnya 45 lagi, bukan 46, 45. Dia cerita dulu saya begini sampai saudara-saudara, saya bilang hebat sekali. Padahal saudara, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, jangan ingat-ingat yang hadir dulu. Kalau di dalam ruangan ini ada yang sudah di dalam Tuhan, tapi
yang dulu-dulu, apalagi si Susi ini pernah membuat saya tersinggung, pernah kepahitan. Wah, itu sudah lah. Ya. Pernah dia menyinggung saya. Kalau saya ketemu dia, saya ingat semua. Firman Tuhan yang dia dengar setiap minggu dia tidak ingat. Kalau ketemu si Susi yang pernah nyakitin hatinya, dia ingat semua. Kan aneh kan? Tapi kita semua sudah dibaharui oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Rohani kita dibaharui. Ya, rumah tangga kita dipulihkan. Ekonomi kita dibaharui. Dan itu adalah hak kedaulatan Allah. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kalau ikut Tuhan ikutlah sungguh-sungguh. Ya. Kalau ikut Tuhan itu jangan setengah-setengah, saudara. Saudara, setiap hari saudara datang ngomong pada pohon. Satu waktu pohon itu kasih mujizat sama saudara. Tiap hari. Itu benda mati. Apalagi Tuhan. Tiap pagi saudara berdoa, tiap pagi saudara datang hari Minggu, Natal ini saudara beli baju baru, saudara bersuka cita. Enggak salah. Karena apa saudara-saudara? Karena saudara memuliakan Allah. Karena dia sudah mati, tidak mati seterusnya. Dia hidup. Dia sudah memahami. Perhatikan baik-baik dalam ayat ini. Dia berkata apa? Ayat yang ke-16 ini, ayat yang ke-18 ini. Dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala yang lama harus dikuburkan. Yang sudah lewat tidak usah ingat-ingat. Sebentar lagi kita masuk pada tahun 2020. Saudara ya, mari kita mengintrospeksi diri. Di mana saya berada, di mana saya. Jadi yang diintrospeksi itu atau diperhatikan itu tidak hanya soal saya untungnya begini di tahun 2019. Ya. Tidak hanya itu, tetapi perhatikan rohanimu. Ya. Karena ini yang menentukan engkau sebagai anak Tuhan yang berkemenangan di dalam segala situasi. Nah, mari kita lihat. Ayat yang ke-18, 19, dia berkata apa? Aku hendak membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah tumbuh, belum kamu mengetahuinya. Kalau kita baca terus, orang yang ada sungguh-sungguh dengan Tuhan, Allah akan membuat sesuatu jadi baru, cara berpikirnya baru. Bukan cuma baik itu baru, saudara. Jas baru, wah keren. Semuanya baru, sepatu baru. Tapi kalau hatinya lama, hatinya penuh dengan kepahitan, maka saudara-saudara saya kasih tahu, sia-sia. Sia-sia. Tapi mari saudara kita tidak mau seperti itu. Dan Alkitab berkata orang di dalam Tuhan, di ibaratnya Allah berkata begini. Ayat 19 yang terakhir. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Susah bikin jalan di padang gurun. Apalagi sudah daripada berantaran. Dia bilang, aku akan membuat sungai-sungai. Mungkin manusia berkata susah, tapi bagi Allah tidak ada yang sulit. Amin. Jadi sebesar sesulit apapun persoalanmu, kalau engkau ada di dalam Tuhan, kehidupanmu setiap hari engkau akan selalu dibaharui. Ekonomimu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, kebersamaan selalu dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Dan engkau adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kita lihat sudah Roma pasal 6. Sebentar lagi selesai. Roma pasal 6. Kita lihat sekarang ya. Roma pasal 6. Ayat 6. Dia berkata apa? Roma pasal 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tumpuk dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada apa? Upah dosa apa? Keren. Upah dosa adalah maut. Kalau kita tahu upah dosanya maut, jangan coba bermain dengan dosa. Kenapa? Karena hidup kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Maka kita kembali kepada ayat emas. Jangan melepaskan kepercayaan. Apapun persoalan,
Kalau engkau datang bersekutu dengan Tuhan, saya percaya Roh Kudus hadir di situ. Akan selalu memberikan engkau kekuatan, akan selalu memberikan motivasi dalam hidupmu. Maka setiap hari dalam hidupmu, engkau selalu bersyukur karena Allah itu baik. Kata-kata apa? Mari kita bersyukur. Kita menyanyi itu pujian.